Saya ingat banget bentuknya segitiga. Segitiga, dia kayak logam di sinari matahari gitu. Saya numpang mobilnya Eca itu, biasalah dari Depok. Kita tahu tuh dari apa ya, barat ke timur itu, oh, ada berapa kelihatan cahaya. Eca dulu yang lihat saya. Tuh apa tuh? Wes itu. UFO ini memang belum bisa kita analisis dengan tingkat pengetahuan yang kita punya. Si pemainnya itu bermeditasi, ya pergi keluar dari pikirannya ke dimensi yang lain. Orangnya ada kelihatan, tapi nggak di situ, dia lagi di dimensi lain. Itu pun ada teorinya juga tentang hal itu. Dan saya pikir, makanya saya sering nanya, emangnya harus membahas sesuatu yang terbang ya, kan gitu kan. Jadi kalau pikir-pikir mereka jauh-jauh banget ke sini ngapain juga, ternyata itu nggak pernah jauh, karena yang namanya dunia lain, yang namanya semesta lain itu berdampingan sama kita. Cuma memang kita aja yang nggak ada frekuensinya gitu kan. Paham ya, benar-benar paham lah orang fisika. Tapi tidak apa, karena memang banyak sekali buku-buku spiritual itu juga ada menggunakan teori kuantum, menggunakan nama Einstein dan sebagainya. Jadi tapi saya ingin komentarkan gini, apa yang kita anggap mustahil sekarang kan kita tidak tahu di masa depan itu bisa saja hal itu mungkin ya. Jadi apa yang kita yakini, misalnya kita itu kan percaya pada kebenaran. Kebenaran yang saya yakini dengan kebenaran yang orang lain yakini itu bisa beda. Karena tergantung dari apa yang dibaca. Kali ini kita kehadiran rekan yang tentunya punya pengalaman yang menarik mengenai UAP. Kita ada Bang Tabah, ada Bang Arif. Kita mulai dengan Bang Tabah dulu ya. Bang Tabah, kira-kira gimana bisa diperkenalkan diri dan dijelaskan mengenai pengalaman yang dimiliki dari UAP? Baik, salam kenal, saya Tabah Nugroho. Jadi ini pengalaman dulu ya. Kalau pengalaman lihat whatever the name, UAP, UFO, tapi kalau saya sih sebutnya UFO lah. Orang zaman dulu soalnya. Itu sudah dari tahunnya saya masih ingat, 1976. Udah lahir belum? Oh, udah. Belum lahir. Kebetulan belum lahir. Itu saya lagi main sepedaan di lapangan dekat rumah. Rumah saya di Pasar Minggu yang sekarang jadi Jalan Tol Jor itu. Itu tuh lapangan luas sekali dulu. Lapangan luas sekali, saya main di situ sore hari menjelang matahari terbenam, menjelang maghrib saya mau pulang gitu. Kebetulan saya menghadapnya barat karena saya lihat matahari udah mau turun mau terbenam. Tahu di sebelah kiri saya itu ada benda ngapung itu. Sebelah kiri saya ingat, di sebelah kiri yang sepeda saya. Itu kalau di skala, saya sebagai anak kecil udah bisa bandingin lah, karena rumah saya itu juga lintasan pesawat dari Halim Perdana Kusuma. Ingat kan dulu Halim itu adalah lapangan terbang internasional, di pesawatnya besar-besar. Itu segede itu, segede DC-10. Itu bisa ngapung. Dan kayak ngeledek itu, dia goyang-goyang gitu ya. Tapi cuma sebentar, 5 detik, atau wus hilang. Itu seperti ngeledek. Wus. Saya ingat banget bentuknya segitiga. Segitiga, dia kayak logam di sinari matahari gitu. Cuma kok anehnya saya nggak merasa takut gitu ya. Ya seneng aja lihat benda aneh itu. Memang saya nggak bilang ke siapa-siapa, termasuk ke orang tua saya, nanti nggak percaya gitu. Saya tahu UFO karena kira-kira setahun sebelumnya tuh ada UFO di atas anjungan minyak Arjuna Arko yang di Laut Jawa itu loh. Jadi memang UFO buat kita anak SD gitu, piring terbang lah istilahnya itulah. Itu nggak terlalu aneh lah buat anak-anak zaman itu. Berikutnya adalah yang saya lihat sama teman saya, Om Eca itu. Saya berapa belas tahun saya nggak berani bilang saya pernah lihat UFO, dikira orang gila, dikira orang halusinasi segala macam. Tapi yang terang saya semua bilang sama Eca. Yaitu siang menjelang sore pulang kuliah, saya numpang mobilnya Eca itu, biasalah dari Depok. Kita tahu tuh dari apa ya, barat ke timur itu, oh, ada berapa kelihatan cahaya. Eca dulu yang lihat saya.
tuh apa tuh, wes gitu. Belakangnya ada lagi, wes itu, ada lagi, wes 3 atau 4 kali gitu. Dan itu sangat cepat, nggak mungkin kalau pesawat bahkan pesawat tempur pun tuh tidak bisa secepat itu. Kita lihat itu di jalan dari Depok menuju Jakarta lah, mungkin sekitar Lenteng Agung atau di sekitar Tanjung Barat situ. Itu jalannya dari barat timur, dan pasti kelihatan karena itu cahaya sore. Maksudnya bukan lagi-lagi bukan halusinasi. Eca lihat dulu kok, dan gue juga merasa lihat gitu. Ya itu apa ya gitu ya. Jadi yang lihat duluan si Kak Eca. Si Eca. Jangan bengong. Ya. Siapa? Kak Moncu. Udah. Oke, sudah. Ya. Jadi itu saya sama Eca lihat. Nah yang ketiga, ini di Jawa Tengah. Momennya setelah Lebaran Tahun. 2010. Kami sekeluarga pulang nih ceritanya lewat jalan kecil. Kalau tahu kota Temanggung, itu zaman dulu tol Trans Jawa belum nyampe Semarang. Jadi kita terpaksa lewat jalan-jalan kecil tembus-tembus biar nggak macet. Magelang terus Temanggung. Nah antara Temanggung, Sukorejo sampai Weleri Kendal itu jalannya gunung-gunung. Itu nggak sengaja anak saya lihat itu. Anak saya dulu yang pertama kali lihat. Pak, itu ada cahaya langit tuh kayak lampu sorot. Saya bilang, loh tempat itu kan bukit kuburan Cina. Saya hafal daerah itu karena memang tuh kampung halaman saya itu. Itu kan bukit kuburan Cina. Iya, itu dari bawah ke atas tuh, lihat lampunya, anak saya. Oh iya benar, itu lampunya nyorot dari bawah ke atas. Nah hebatnya di atas itu awannya langsung terang. Awannya terang, kita melihat ada kayak sosok lingkaran raksasa itu. Itu gede asli. Kalau diskalain mungkin stadion kali. Gede stadion itu. Itu bukit itu tuh jauh dari tempat kita, mungkin jaraknya 2 kilo 3 kilometer itu ya. Karena kan kita lihat tuh dari jalan turun terus mau naik lagi. Jadi kita dari atas ngeliat bukit itu. Tuh ada berkas cahaya kuat sekali berkas cahayanya. Nyorot ke atas, nah di atasnya itu ada sosok bulat itu di awannya ya. Tapi itu nggak lama, paling ya 6-7 detik gitu. Terus kayak berpendar itu terus hilang. Kita udah nggak bisa lihat apa-apa lagi. Tapi saya lihat. Istri saya yang setengah tidur ya sempat lihat terakhirnya aja ketika berkas cahayanya itu mati. Jadi minimal ada 3-4 orang yang lihat. Jadi memang yang hebat itu ada sosok bulat di atasnya itu. Dan itu pasti besar kalau dibandingkan dengan skala bukitnya itu. Maksudnya semua UFO yang saya lihat tuh skalanya nggak kaleng-kaleng lah gitu. Nah kalau ditanya terus kamu takut atau enggak? Iya, hati kecil saya nggak takut. Jadi begini, meskipun latar belakang pendidikan saya arsitek, tapi kadang saya sering baca-baca lah. Nah jadi saya pernah cerita sama Kim, pernah cerita sama Om Moncu itu. UFO ini memang belum bisa kita analisis dengan tingkat pengetahuan yang kita punya. Karena kita paling maju itu kan tingkat pengetahuannya itu baru Einstein lah. Fisikanya itu masih universe-nya Einsteinian, Albert Einstein ya, dengan teori relativitas segala macam itu baru sampai situ. Padahal setelah Einstein itu para ilmuwan zaman sekarang itu harus masuk ke dunia namanya kuantum. Kenapa kuantum ini menjadi penting? Karena fenomena-fenomena layang, UFO muncul bisa hilang, itu banyak kaitan dengan teleportasi. Entah dia dari mana, mungkin dia juga harus menempuh perjalanan yang melawan waktu. Itu bisa dijelaskan dengan perhitungan-perhitungan di fisika kuantum. Dan kebetulan tahun 2023 kemarin pemenang Nobelnya itu adalah suatu tim yang berhasil
memindahkan, meskipun baru berkas cahaya dia pindahkan, yang berlawanan dengan waktu. Jadi dia melakukan suatu percobaan, jadi entah gimana, mungkin nyalanya berkas cahaya di sini, tapi direkamnya di tempat lain. Dan itu hanya dalam waktu sepersekian miliar detik. Tapi pada intinya, dilatasi waktu, teleportasi tempat, itu sebetulnya secara perhitungan matematika atau perhitungan fisika itu dimungkinkan. Karena begini, yang pernah saya baca, kita ini kan semua kan benda itu terdiri dari atom ya. Nah, atom itu ternyata ada komponennya lebih kecil lagi, partikel subatomic. Partikel subatomic itu ada lagi yang lebih kecil lagi, yang kita namakan 8 partikel dasar, lepton, boson, muon, dan segala macamnya. Itu ada lagi partikel lebih kecil lagi, yang kalau kita sudah masuk ke situ, perhitungannya sudah tidak bisa lagi memakai matematika yang konvensional. Karena pasti nanti akan aneh. Nanti akan terjadi dilatasi waktu, akan terjadi pembagian-pembagian yang tidak mungkin, akan terjadi bilangan I. Bilangan I itu adalah akar minus 1. Bilangan yang nggak mungkin, akan terjadi hal seperti itu. Saya sih tertariknya seperti itu. Jadi saya tidak melihat UFO itu sebagai fenomena supranatural. Ini bisa dijelaskan. Cuma kita sebagai manusia aja belum mampu. Dikaitkan dengan sains gitu ya? Pembuktian Saya lebih mengarahkan ini terkait dengan kemampuan sains dari umat manusia yang belum bisa ke situ. Mungkin sekarang yang sedang diselidiki Kongres itu adalah suatu proses reverse engineering yang berusaha untuk memahami hal-hal yang di dalam UFO itu, tapi ya sampai sekarang kita nggak nyampe gitu, atau belum nyampe. Artinya suatu saat kita akan mencapai itu ya. Mungkin kita mencapai itu, sehingga perjalanan antar bintang, antar galaksi, bahkan nanti katanya universe ini dengan perhitungan-perhitungan itu, universe ini bisa jadi banyak. Universe paralel, alam semesta paralel, dan sebagainya. Bahkan sudah difilmkan, nonton filmnya di sini. Sudah ada, filmnya sudah ada, dan saya percaya ini dapat bocoran-bocoran dari orang yang, kalau tanda kutip, orang dalam lah. Oke, Bang Tabah, terima kasih untuk penyampaiannya. Kita langsung coba lihat dari sudut pandangnya Bang Arif. Mungkin Bang Arif tolong perkenalkan diri, biar Vibibas fans bisa mengenal Bang Arif lebih dekat. Ya. Nama saya Arif Wahyu Mulyana, saya dokter tahun 88 angkatannya ya. Jadi kalau saya tidak punya pengalaman dalam melihat UFO, cuma memang dari kecil sukanya nonton film tentang luar angkasa. Judulnya mungkin ingat? Biar diurutin ya? Oh, nggak usah diurutin, mungkin biar aku siapa tahu nyambung. Kayaknya mau diurutin berdasarkan kronologi waktu, nggak usah. Close Encounter, E.T., Star Wars 5, terus banyak ya? Lost in Space, banyak sampai sekarang. Oke. Nah, saya di situ pemerhati ya, maksudnya saya bukan tipe orang yang terus percaya atau nggak pernah lihat, mau percaya apa gitu kan. Tapi karena dengan fenomena film itu, saya kan berpikir bahwa semua itu pasti berdasarkan suatu keilmuan tertentu kan. Dan nggak mungkin bikin film sembarangan. Dan fenomena itu banyak dialami orang gitu kan. Gimana menjelaskannya? Pada tahap-tahap awal dulu waktu kecil atau SMP, SMA, dan masuk kuliah gitu kan, kalau kita berpikiran bahwa mereka itu datang dari jauh, kalau kita lihat jumlah galaksi yang teramati sekarang itu kan ada miliaran galaksi. Dalam suatu galaksi ada miliaran bintang. Iya. Dari miliaran bintang, berapa biji yang ada planet yang kayak bumi. Tapi kan tuh urusannya kan jauh banget. Ya enggak? Jauh, sangat jauh. Apakah iya dia datang naik pesawat gitu kan? Saya pengen berkunjung ke bumi, kayaknya di sana bagus deh gitu kan. Kayaknya juga atau nyasar atau apa. Terus saya itu belum berapa penjelasan. Tapi ketika makin lama,
ada penjelasan tentang Esten-Rosen, jembatan Esten-Rosen, black hole segala macam yang membengkokkan ruang dan waktu gitu kan. Itu teori itu kan. Saya tidak mengalami, tapi saya mengamati perkembangan teorinya. Ternyata teorinya juga dari tahun 1930, udah lama banget. Nah terus habis semakin gitu, nah rupanya sih orang-orang Hollywood itu yang mustabah ya, apa yang keluar sebagai ilmu atau teori sama mereka tuh diambil sebagai ide film. Perhatikan film-film sekarang udah nggak ada cerita alien yang datang dari jauh gitu kan. Semuanya melewati portal-portal yang terbuka. Itu ide aja. Itu kan sesuai sama teori-teori tentang lubang hitam dan lain-lainnya yang terakhir itu suatu teori yang coba dijelaskan kaum dengan cara membuat film. Ya, gitu. Itu jelas banget karena filmnya juga bagus, bukan film yang biasa-biasa aja, film yang biayanya besar. Dan ya saya tuh nonton Interstellar itu ya berkali-kali yang nonton, mencoba mengerti gitu kan. Habis nonton filmnya, nonton ulasannya di YouTube. Di YouTube dijelaskan dengan perhitungan fisika tertentu, oh begini mungkin gitu kan. Nah, terus masuk ke teori kuantum itu yang ternyata dari 1930, 45 udah ada gitu kan. Itu pun sama si orang-orang Hollywood diambil lagi. Doctor Strange ya, dunia paralel segala macem gitu kan. Kamera oke ya? Potong lagi ngomong. Nggak berani, saya udah pesen tadi barusan ya. Jangan lupa. Suka lupa soalnya. Jadi gitu. Jadi saya tuh kan sama kayak Kime. Kime. Ya, bahwa tidak percaya gitu. Tapi tidak percayanya itu adalah belajar, cari tahu. Ini basicnya apa ya ngomong ini? Ini basicnya apa? Tapi kalau udah ketahuan dia ngomongnya ngaco gitu ya itu ya. Si setannya keluar tiba-tiba atau aliennya tiba-tiba datang bersinar gitu terus. Jadi ini film jelek nih. Gue tahu nih, ini nggak ada dasar teorinya. Tapi begitu nonton film apa sih? Stranger Things apa? Stranger Things. Si pemainnya itu bermeditasi, ya pergi keluar dari pikirannya ke dimensi yang lain. Orangnya ada kelihatan, tapi nggak di situ, dia lagi di dimensi lain. Itu pun ada teorinya juga tentang hal itu. Dan saya pikir, makanya saya sering nanya, emangnya harus membahas sesuatu yang terbang ya, kan gitu kan. Jadi kalau pikir-pikir mereka jauh-jauh banget ke sini ngapain juga, ternyata itu nggak pernah jauh karena yang namanya dunia lain, yang namanya semesta lain itu berdampingan sama kita. Cuma memang kita aja yang nggak ada frekuensinya gitu kan. Jadi kalau kita berpikir sebagai dimensi itu kan dimensi 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Orang dimensi kita ini dimensi berapa? Nanya atau masih tahu? Kita ini 3 plus 1 waktu. Tapi hati-hati mas, itu kalau dimensi yang 11 nggak stabil mas. Iya, karena begitu masuk ke dimensi lain itu kita nggak bakal bisa hidup. Bayangkan dimensi 2 yang selembar kertas ke dimensi 3 hancur langsung karena dia di convert, di render. Jadi dimensi itu nggak bisa. Tapi yang mungkin yang masuk akal adalah itu. Nah terus kan saya istilahnya mencoba masuk. Kalau saya tidak punya pesawat untuk pergi ke dimensi lain, saya tidak punya teleskop, saya juga tidak bisa nunggu alien datang. Saya nggak tahu jadwalnya ya, kapan dia datang gitu, kurang paham juga. Nggak WA juga kan? Nggak ada WA-nya, nggak kasih kabar apa-apa gitu kan. Jadi saya berpikir memasuki teori tentang itu, yaitu dengan bermeditasi dan mencoba untuk objek astral, mencoba untuk ke dunia lain, segala macam melalui meditasi. Itu yang sering saya diskusikan sama Mas Moncu. Gitu. Apakah itu apakah masuk konteks UFO atau enggak tahu, tapi saya ada di sisi situ. Kalau Kim Mei kan nggak percaya ya, saya tidak percaya. Nah, kalau saya ada tidak percaya, tapi saya coba kira-kira ini kenapa kok
menjadi sesuatu yang di dunia itu nggak pernah surut. Dari dulu sampai sekarang begitu aja. Ya, dan teorinya makin berkembang, makin berkembang. Begitu. Saya rasa itu Bu Kim hebat. Ya. Tapi untuk kira-kira dampak positif atau negatif kalau dari yang pencarian ini dari Bang Arif lakukan, rasanya lebih dampaknya tuh gini loh, kita harus siap kalau ternyata tuh teori bener gitu loh. iya. Tapi apa nih? Positif atau negatif? Lebih ke arah kayak berasa nanti kalau UAP itu cenderung kemana gitu atau Kita positif karena belum tentu kita yang inferior. Kemungkinan kita superior karena di dalam itu mungkin levelnya lebih rendah dari itu. oh gitu. Ya. Siap-siap kalau mereka dengar. Maksud, Pasti positif. Pasti positif. Dunia ini udah penuh. Kalau mau pergi ke suatu planet lain atau semesta lain yang mencari tempat di bumi, ya memang harus menguasai ilmu seperti itu. Karena kita tidak bisa pergi ke antar galaksi atau bahkan antar universe hanya mengandalkan pakai Einstein. Ilmunya Einstein maksud saya. Ya harus pakai ilmu yang disebut Bang Arif ini. itu yang menarik. Gimana? Ya. Kan Mas apa bilang ya? Subatomik lebih kecil lagi, kuat, lebih kecil lagi, lebih kecil lagi, lebih kecil lagi, lebih kecil. Apa dapatnya apa? Nggak tahu. Ruang kosong, kayak apa-apa. Kenapa kita di sini tidak bisa menembus ini? Karena hanya ke reaksi elektronnya aja. Tapi kalau ini bisa ruangnya itu bisa kita manipulasi, kita bisa tembus sebenarnya. Terus gimana ceritanya kita ngotong tomat? Episode. Iya, kenapa tuh? Kok bisa kepotong? Karena tajam. Bukan. Udah diasah. Karena ruang kosongnya itu yang terbelah bukan atomnya. Kalau nuklir, atomnya yang Atomnya dipecah. Nah, gitu. Nah, jadi ruang kosong yang disebut sebagai Bohr, Einstein, Rosen, Schrödinger, semuanya ngomongin tentang bahwa kita itu adalah ruang kosong 99,9%. Bukan saya yang ngomong orang-orang Nobel itu. Ya. Itu apa? Itu sama dengan 100. bukan sama dengan kejawen, sama dengan Saya orang nggak Jawa. cocok emang. Sama dengan orang Jawa ngomong subung, ngomong kosong itu kali gitu, gua nggak tahu. Karena kita coba mencapai kekosongan itu, bisa nggak kita? Gitu. Tapi hati-hati Mas, 90% energi dalam semesta itu justru ditengarai, saya pakai kata-kata ditengarai, diduga, dituduh berasal dari ruang kosong tersebut. Itu ada hitungannya. Saya pernah baca itu. Dan yang ngomong itu adalah pemenang Nobel. Tahun berapa saya lupa. Belum jauh kok, mungkin 2016, 2017. Oke. Jadi sampai teori ini akan Jadi kalau istilahnya Eyang Moncu itu sebetulnya terkait dengan persepsi. Persepsi kita tuh baru mampu seperti ini. Makanya Eyang Moncu mendalami lagi dengan, ya kalau bahasa kita sehari-hari tenaga dalam. Kalau Om Arif ini meditasi. Itu sebetulnya untuk mengelola energi-energi yang di ruang kosong itu. Karena secara keilmuan, dan itu sudah disetujui oleh 99% fisikawan, materi ini sebetulnya adalah pengejawantahan, bentuk lain dari energi. Dengan menguasai fisika kuantum sampai ke dasarnya, kita bisa mengelola manipulasi energi tersebut, sehingga bisa memindahkan, memundurkan waktu, memajukan waktu, teleportasi, itu mengelola energinya itu. Kalau dari segi bahasanya Mas Ari itu jembatannya gimana Mas? Antara Pak Stabah yang bilang tadi, jembatan dengan melihat UFO di lapangan bola di Jalan Simatupang zaman dulu. Jadi melihat UFO Ada hubungan dengan ini? banyak hubungannya. Terutama semuanya adalah fenomena di mana benda-benda tersebut tidak mengikuti hukum Einstein gravitasi ini,
dan juga semua fenomena tersebut terkait dengan pengolahan, kalau istilahnya orang merpati putih, pengolahan energi. Kalau ini bahasa saya yang orang awam lah, bahasa sederhana. Mas Arief yang sudah lebih dalam di merpati putih pasti bisa merumuskannya dengan lebih canggih. Om Monco gimana komentar? Canur coba. Memang banyak pembicaraan dari orang yang bicara tentang fisika kuantum gitu ya. Nah, saya sendiri tidak begitu gimana ya? Maksud saya itu gini. Saya tidak bisa komentar karena pertama saya tidak menguasai tentang fisika kuantum. Dan mungkin lebih baik kalau kita bicara tentang fisika kuantum ya orang yang memang paham ya, benar-benar paham lah orang fisika. Tapi tidak apa, karena memang banyak sekali buku-buku spiritual itu juga ada menggunakan teori kuantum, menggunakan nama Einstein dan sebagainya. Jadi tapi saya ingin komentarkan gini, apa yang kita anggap mustahil sekarang kan kita tidak tahu di masa depan itu bisa saja hal itu mungkin ya. Jadi apa yang kita yakini, misalnya kita itu kan percaya pada kebenaran. Kebenaran yang saya yakini dengan kebenaran yang orang lain yakini itu bisa beda. Karena tergantung dari apa yang dibaca. Dibaca itu pun kan tentu yang dibaca kan juga memilih ya. Dan kemudian yang dipercaya juga, oh ini cocok buat saya dan ini tidak cocok buat saya. Yang tidak cocok dipinggirkan, yang cocok dipakai. Nah, saya tidak bisa komentar soal teorinya karena ya saya tidak paham tentang fisika kuantum. Karena fisika kuantum itu kan ya bukan bidang saya sih sebetulnya. Mungkin Bang Moncu lebih paham lah.